Karena yang berisik cuma di ruang berisik. Asik. Hai. Ini kita kayak ini lagi ditonton sama banyak orang. Iya. Wah. Udah mau debut kita ya. Lagi ini. Sombong kita di sini. Yoi. Tempatnya nyaman kali di sini. Yoi. Gue nggak pernah duduk di sini deh. Oh nggak pernah. Iya. Padahal punya kan. Oh iya nggak. Jangan iya. Tapi ngomong-ngomong warnanya cerah-cerah banget ya. Ya batu kenapa tuh? Yoi kayak ini kan merah nih. Cocok banget buat gue kan gue pemberani banget gitu. Oh gue disediain kuning karena gue tuh orangnya ceria banget, cheerful. Yoi. Yang tengah gabungan kita lah. Gabungan kita. Yoi. Ngomong-ngomong sotoy banget sih, kita udah bikin jargon sendiri aja. Tahu Iya. sebenarnya. By the way kita balik lagi di Rubik nih. Rubik episode 2.0. Yoi. Di Rubik kali ini mungkin kita kenalin diri kali ya. Mungkin kan penonton juga asing sama kita ya. Kita kan emang nggak Kayaknya mungkin kenal penonton sih. juga nggak tahu kalau kita eksis gitu. Iya. Yoi. Kan kita ada di dunia ini. Benar, benar. Jadi kita kenalin dulu kali ya. Nama lu siapa sih, Jeng? Ya. Nama lu siapa sih, Jeng? Nama gue Ajeng. Nama gue Kendra, biasa dipanggil James. Oh, Biasa. Panggung gue namanya Saidis. Oh, Sedis ya. Jadi kita yang akan memandu Rubik kali ini ya. Yang dengan kita akan ngomongin seputar menurut gua ini sangat-sangat relate sih dengan kita gitu. Yoi, seumuran kita apalagi. Kita akan ngebahas tentang pertemanan, Jeng. Tentang apa tuh Ken? Kayak seputar Jadi kita punya topiknya tuh BT atau HT. BT or HT. Yoi. Apa tuh BT Ben- or HT? Bukan BT lu marah gitu ya, bukan. BT atau HT itu kayak benar teman atau hanya teman. Waduh. Yoi. Tapi kalau dipikir-pikir juga, kita ini kayak gini nih, udah kayak gini, kita masih dibilang hanya teman atau udah benar teman sih kan? Ya itu semua tergantung di lu sih, Jeng, mau nganggap gua apa. Aduh. Saya udah berharap banyak gitu. Enggak lah, enggak. BTW nih, lu seret nggak sih? Seret sih. Yoi. Kita bakal ngobrol panjang nih ya. Tapi kita nggak bakal seret, Jeng, tenang aja. Karena kita kali ini dikasih minuman nih sama Toka. Wow. Yoi. Ini depan-depan ini nih kan? Yoi. Toka tuh ada singkatannya, Jeng. Apa? Tons of Caffeine. Yoi. Jadi lu suka kafein atau non kafein? Kebetulan gue gak suka kopi sih. Nggak suka Ada kopi nggak ya? sih yang suka kopi? Ada sih, makanya gue bawain es cendol nih. Bukan. Bukan es cendol. Gue bawain matcha. Matcha. Yoi. Lu tau nggak bedanya air mata? Kenapa air mata warnanya bening? Gak tahu apa tuh? Karena kalau warnanya hijau air matcha. Waduh. Yoi, bisa lah ya. Bisa penonton ya? Bisa lah. Yoi, bisa. Bisa. Jadi gue bawain lu matcha dan gue yang lumayan suka kafein walaupun gue kalau minum lambung langsung sakit nih. Gue makanya minum ada namanya macadamia latte. Yoi. Ini namanya keren banget sih. Lu ngomong mulu minum dulu lah kita lah. Iya apa? Cheers nggak sih? Cheers. Cheers. Gimana, Jang? Seger parah. Seger ya? Seger parah. Manisnya pas. Manisnya pas sih. Kopinya juga menurut gua nggak terlalu nggak terlalu strong. Menurut gua yang gua nggak terlalu suka kopi yang strong banget, ini cocok banget buat gua, kayak light gitu. Yoi. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, teman-teman bisa langsung datang aja, ada store-nya di daerah Tendean, atau bisa langsung di ojek online, pesan online tuh udah bisa sekarang di semua outlet ojek online. Pokoknya kayak poin aja ya di Instagramnya @kopitoka. Yoi. CCA jangan lupa ya. Benar. Jangan salah Instagram juga ntar. Iya benar. Pokoknya langsung pantengin aja lah, maksudnya kalau mau info-info terkait Kopi Toka ini. Betul banget. Ini ngomong-ngomong, kita daripada ngobrol berdua nih, garing gak sih, kayak kita butuh insight. Kalau kita berdua insightnya kurang. Iya. Jadi mungkin kita seumuran kan? iya kita seumuran. Jadi kita mungkin mungkin lebih berpengalaman dalam hidupnya gitu kan, melebihi kita. Ya mungkin kita akan panggil satu narasumber kita nih, yang dia tuh adalah mantan ketua OMK kita dulu. Wah, keren banget sih. Periode 2012 sampai 2016. Oh berarti 2 periode deh. 2 periode. Yoi. Jadi mungkin langsung kita panggil aja kali ya biar nggak usah lama-lama lagi ya. Oke. Ada Kak Happy di sini. Yeay. Thank you. Tas dulu dong Kak kita. Biar asik. Yoi. Jadi teman-teman ini adalah ketua OMK kita dulu.
Periode berapa? Bener kan ya? 2012 sampai 2016 ya? Betul 2012 sampai 2016 kalau nggak salah ya, Bro. Iya, kalau nggak salah ya. Udah cukup lama. Senior lah ini, senior. Kita suhu kita gitu. Sih, enggak lah, Bro. Enggak ya? Sharing-sharing aja nih kan. Gimana Kak, kabar Kak? Kabar baik, sehat Baik, ya? ya. Kenapa? Kesibukan apa? Saat ini kesibukannya saya karyawan di salah satu perusahaan multinasional. Oh. Terus anak udah 2. Wah, 3 tahun sama 8 bulan. Oh. Jadi udah repot banget ya. Aduh, masih Hektik banget ya. masih inilah ya masih lagi ya masa-masa ininya lucunya Papa lah. muda gitu ya. Asik, Iya, Papa Papa Muda. Muda, yoi. Iya sih. Kan lagu ada tuh Mama Muda, ini Papa Muda. Asik. Ya. Jadi kan Amin. kita lagi ini Kak, kita lagi ngebahas seputar pertemanan nih. Asik tuh pertemanan. Yoi. Boleh. Mungkin kan Kak Happy yang udah lebih kita sebut berumur kali ya, maksudnya Boleh, lebih boleh, banyak boleh. pengalaman. Eh, Maksudnya lebih banyak. Bebas lo mau ngomong. Iya, lebih banyak pengalaman gitu, terus kayak mungkin Kak Happy lebih punya banyak sharing-sharing gitu tentang Boleh. pertemanan gitu kan. Kita sharing-sharing aja. Yoi, benar. Jadi kayak gue tuh merasa kayak nggak tahu sih ini sebenarnya sebuah pertanyaan gitu kayak di umur kita sekarang, maksudnya kan gue sama Ajeng juga udah di umur yang lumayan ya udah lumayan dewasa lah. Emang berapa sih? Berapa kan? Ya 20-an gue ya. baru sweet 17 sih kemarin kebetulan. iya, kemarin gua Iya, datang kan ya? gue baru sweet 17. Asik. Enggak, gue baru nyentuh kepala 2 Kak gue. Oke. Sip. Ya di umur kita ya kepala 2 lah, baru nyentuh 20 gitu. Nah terus kita kayak ngerasa kayak semakin kita dewasa tuh sebenarnya ini pertanyaan sih dalam diri gue kayak Oke. sebenarnya semakin kita dewasa tuh circle itu tuh semakin luas apa semakin kecil gitu. Iya sih ya. Oke. Sebenarnya sih pertanyaan itu kita sering wonder ya. Dalam telinga apa yang kita pasti mikir, ada gila nih pertemanan gua lama-lama kayaknya berkurang apa ya. Iya. Itu kan kadang-kadang kita mikir gitu. Cuman sebenarnya tergantung sih. Benar. Tergantung bro gimana kita menyikapinya. Kayak misalnya nih pengalaman gue ya, gue kadang ngerasa, aduh pertemanan gue kok berkurang ya. Kayak gitu. Mungkin dulu zaman gue kuliah seperti Bajeng dan Mas Kendra, Iya. kita masih punya banyak waktu untuk apa ya, bergaul. Iya, Mungkin kita sering nongkrong di coffee shop kayak gitu kan. Lama-lama nih udah mulai tugas kampus numpuk. Iya. Udah mulai banyak Inilah ya, semester akhir nggak sih? Udah berat banget kan. Iya. Jadinya udah mulai berkurang nih. Lo harus nentuin skala prioritas. Iya, Itu penting benar. banget buat lo karena lo punya goal, lo harus nentuin skala prioritas. Benar. Ya kan? Jadi lo nggak mungkin main-main lagi kayak dulu. Iya, Nah, iya. pasti ada yang dikorbanin. Ya mungkin pertemanan itu kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang sebenarnya pertemanan mengecil, mungkin saja sih. Tapi kan kita berjalan nih kuliah, nanti kerja, Iya, lo ketemu benar. orang-orang baru kan, lo nambah circle lagi, Iya. kayak gitu kan. Ya cuman circle-nya beda lagi. Yang tadinya mungkin circle teman, sekarang ada circle kantor, mungkin Iya, circle iya. bisnis ya kan. Untuk kepentingan bisnis gitu lah. Benar, Iya. gitu. Tapi tetap jangan lupain teman-teman lama. Iya, benar. Itu penting banget karena gimana pun juga Benar. kita nggak tahu, mungkin ntar lo bisa collab sama teman-teman kita yang di kampus atau teman kuliah di SD, ya kan lo harus dapat intel gitu. Iya. Jadi memang menurut gua kalau bisa dibilang pertanyaannya circle lo berkurang atau enggak, tergantung gimana lo menyikapinya. Iya. Karena kalau Kalau misalkan Hah? circle besar itu perlu gak sih Kak? Maksudnya circle besar gimana ya? Kalau Maksudnya kita memuaskan circle kita gitu. oh ya itu penting banget sih kalau misalnya Iya. benar-benar apa ya itu gimana kita menempatkan diri kita kan kita bergaul. Misal Ajeng nih punya circle teman-teman kampus aktif, mungkin nanti Ajeng di apa namanya ekskul di kampusnya semakin luas kan. Iya, Which is iya. nanti berguna banget buat nanti Ajeng atau Mas Kendra nih atau teman-teman semua di sini buat nanti di dunia kerja gitu. Karena kan penting banget kita gimana ya, mungkin bisa sukses juga atas support teman-teman. benar. Itu yang penting tuh. Iya. Ya kayak tagline lo deh. Jadi Iya. kita benar-benar punya temen nih, Iya. teman gitu kan. Iya. Jangan cuman jadi cuman teman, hanya teman kampus gitu. Iya. Teman ekskul gua gitu kan kayaknya nggak enak banget. Iya benar. Karena kalau menurut gua pertanyaan itu sebenarnya bisa gue jawab juga sih. Gue ngerasanya kayak makin gua sekarang dewasa gitu ya, udah kuliah gitu. Sebenarnya dibilang menyempit, mengecil sebenarnya iya. Karena namanya kuliah kan kita, kalau di umuran gue kuliah itu kan
kita nggak mungkin bareng sama teman-teman kita dari awal kan. Pasti ntar setiap semester ganti kelas udah beda lagi Mix gitu. lagi, aduh. Iya benar-benar. Dan gue ngerasain itu gitu terjadi kayak gue di semester awal tuh kayak gue ada satu kelompok gitu, maksudnya satu ya bisa dibilang geng lah ya, maksudnya satu yang main-main bareng gitu lah. Tapi di masuk semester 2 gitu udah ganti, akhirnya cuma yang bertahan tinggal gue berdua gitu. Jadi yang lainnya udah inilah udah pisah lagi gitu, udah pisah kelas udah. Sebenarnya circle itu bisa dibilang bersifat temporer gitu. Benar. Berganti. Menurut gua kalau di dunia kuliah untuk sekarang ya. Tapi ya itu juga tadi yang lu bilang memperluas circle. Gue juga ngerasa di umur sekarang sih kayak perlahan-lahan gue main sama temen circle gue yang beda tapi bisa nyatu gitu. Benar. Ya itu lagi bro, karena kalian punya kesamaan kan. Iya, Circle benar. itu pasti nggak mungkin tanpa ada kesamaan. Jadi benar-benar ya kalian harus jaga lah. Iya benar. Karena gue yakin ketika nanti di dunia kerja mungkin bajang, meski anda udah pada teman-teman nanti udah menikah, pasti lihat ke belakang, oh ada teman gue ini aku. Iya. Tapi masih ada gak teman lama gitu yang Masih dong. Masih ada dari SD, dari SMP atau Dari TK lu kan? TK ya. Dari Buset. TK. Iya. lasting TK. banget. Benar. Iya. Ya, dan you know what? Jadi benar-benar teman TK ini gue collapse nih untuk apa namanya? Karena kan ya ini Toka nih kita punya produk, gue collapse sama dia. Jadi memang apa ya namanya? Ya, kalian kan nggak tahu nanti bisa kolaborasi apa sama teman. Iya. Jadi dari awal pertemanan jadi kayak bikin bisnis bareng lah ya gitu ya. Oke. Kalau terus menurut gue juga yang ini Kak, gue ngerasanya nggak tahu ini lu ngerasain hal sama apa enggak, semakin gue gede tuh juga sebenarnya circle mengecil tapi relasi nggak sih yang menurut gue ngerasa relasi yang makin banyak. Cuma kan relasi dan circle kan ada dua hal yang berbeda ya. Circle tuh menurut gue yang gue pahamin tuh lebih kayak circle orang-orang tuh yang kita main bareng, terus kita kayak ya orang itu selalu ada lah ya buat kita gitu. Kalau relasi kan emang untuk beberapa kepentingan saja kan gitu. Benar. Iya, dan gue ngerasain itu sih lebih ke Ya. relasi ya makin datang banyak gitu, cuma circle-nya yang ya semakin kecil gitu. Dan pada akhirnya benar kata yang tadi kayak ini, akhirnya mainnya ke teman-teman lama lagi Iya, gitu. Iya. Nah, karena memang relasi kan ya kita di kantor, kita ketemu dengan saya mungkin kolega, tapi dalam keseharian kita mungkin gak in touch dengan mereka ya. Iya, benar. Mungkin seperti hal itu banyak banget memang relasi yang ada di kehidupan kita mungkin banyak, tapi tetap kembali lagi kita ke circle itu aja. Iya, benar. Apalagi sekarang lagi di masa kayak gini nggak sih? Masa pandemi kayak gini kan kayak ya itu yang tadinya mungkin udah mengecil makin nggak tahu sih. Betul. Rata-rata ya makin terbatas lah nggak sih? Benar. Ruang gerak kita untuk ketemu, untuk kita ya nongkrong lagi gitu kan. Benar banget. Iya sih. Kalau anak muda kayak kita nih biasanya kan kayak butuh pengalaman, butuh tantangan, tapi di saat pandemi kita malah dilakukan pembatasan sosial yang gimana menahan kebutuhan kita yang kayak gitu. Gimana sih kalau misalnya Kak Happy dalam pergaulan di masa pandemi? Oke. Tips and triknya gimana Mas? Oke, benar-benar. Mungkin kita ngomongnya pertama-tama karena kita nih obrolannya lebih ke OMK nih ya. Iya. Jadi mungkin dari lingkup kita sendiri deh gini. Dengan adanya apa ya, kalian sebagai OMK di masa-masa pandemi ini nih benar-benar dituntut kreativitas yang sangat tinggi. Beda banget sama zaman kita dulu ya, gue bantu ya. Periode lu bang ya. Periode dulu. Before COVID BC. Jadi dulu tuh ya udah mau meeting atau mau rapat OMK tinggal WA aja. Udah tinggal nentuin tempat. Kalau sekarang kalian benar-benar harus menentukan apa ya, protokol. Iya, benar-benar. Kita harus memikirkan gimana sih kalau meeting yang apa ya, jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan. Iya, benar. Itu membutuhkan kreativitas banget. Contohnya dengan kalian membuat Zoom meeting lah kayak Iya, gitu. iya. Sekarang sih itu sih. Banyak banget kan, ya udah common lah itu virtual meeting. Virtual Yang meeting. beda banget nih, podcast kayak gini kan masih dibilang cukup apa ya, relatif baru lah kayak Iya. Dan teman-teman OMK khususnya OMK di Lagung ini udah cukup apa ya, berani untuk membuat suatu kegiatan seperti ini nih. Nah ini salah satu apa ya, bener-bener wadah dan gimana teman-teman ini ngajak teman-teman OMK lainnya yang belum aktif untuk bisa bergabung. Itu tuh penting banget. Benar. Ya kita ngomongnya di ranah OMK dulu. Di ranah OMK lah ya. Kalau yang bisa gue sharing sih paling kalau misalkan gue di masa pandemi ini
karena akhirnya gue sebagai mahasiswa akhirnya dirumahkan ya. Maksudnya kita kuliah di rumah, Awal-awal kuliah enak ya bro, lama-lama pusing. daring ya. Ya awal-awal enak, lama-lama kayak ya butuh ketemu orang langsung gitu. Benar. Kalau gue tuh menurut gue di masa pandemi ini circle gue akhirnya balik lagi bang. Jadi misalkan karena yang tadinya kita mungkin dari teman-teman rumah kita, teman-teman main kita di rumah itu pas kuliah jauh-jauhan, ada yang di luar kota, ada yang di mana gitu kan. Akhirnya kita setelah ada pandemi ini kita dirumahkan, ya pada akhirnya ya gue akhirnya main dengan teman-teman gue lama lagi gitu. Dan ya sebenarnya itu kayak menyenangkan juga sih, kayak akhirnya ya kita udah lama nih nggak kumpul-kumpul lagi gitu, walaupun sesuai dengan protokol pastinya. Pasti. Maksudnya kayak akhirnya kalau gue tuh akhirnya main barengnya dengan teman-teman gue lama, teman-teman lama gue lagi gitu, dan itu sangat-sangat menyenangkan ya. Dan ya itu kayak sekarang juga ya kayak tadi zoom meeting gitu tuh sangat-sangat berpengaruh besar sih sekarang. Kayak untuk ngadain segala sesuatu tuh harus lewat virtual ya. Dulu di awal-awal tahun 2020 waktu pandemi masih benar-benar inilah ya, masih menyerang kita, masih ada membludak. PSBB, terus teman-teman harus stay di rumah. Nah itu masa dimana kita harus menahan diri untuk keluar kan. Iya. Pengen sih kita keluar, kangen temen semuanya, cuman ya ingat lagi di keadaan nggak mungkin kan. Akhirnya ya tadi kita bisa virtual meet dengan teman-teman. Tadi Zoom. Mungkin kita bikin kayak arisan atau activity yang bisa dilakukan lewat virtual meet kayak gitu. Iya. Menurut gua sih ya 2020 masa pandemi ini benar-benar membuat perubahan besar lah. Kita sebagai OMK dituntut banget kreativitasnya gimana. Apalagi peran-peran kalian nih sebagai muda-mudi gereja yang benar-benar harus bisa dipercaya sama ya bapak-bapak, ibu-ibu, semua umat yang ada di sini nih benar-benar harus bisa believe sama kalian. Iya benar. Karena tanpa believe kalian benar-benar sulit untuk bisa bergerak. Iya. Dan untuk memperkuatnya ya kalian harus memperkuat circle pertemanan OMK kalian. Iya benar. Justru itu bang. Jadi kayak karena pandemi ini nih justru gue malah akhirnya kembali aktif lagi di sini gitu. Kita juga, aku sebenarnya ketemu sama Kendra gara-gara masa pandemi ini. Iya benar. Benar. Jadi pandemi mungkin beberapa orang memang membawa musibah, cuma kita coba mengambil hikmah. Jadi sebenarnya gimana kita ngelihatnya lah, dari perspektif mana kita ngeliat. Kalau kita emang ngelihatnya cuma dari yang pandemi ini musibah gitu ya, kita emang ya udah akan terus kayak gitu. Kita harus lihat dari sisi lainnya sih. Setuju. Benar. Terus kayak mungkin kalau lebih deep lagi lah tentang pertemanan nih bang ya. Kayak pasti kan kita nggak ya untuk umuran Kak Happy apalagi yang segini pasti kan udah ketemu dengan banyak circle gitu ya. Pasti kan Kak Happy juga udah ya nemuin lah tipe-tipe temen yang ada yang macam-macam. Iya, ada yang emang circle-nya sehat, pertemanannya sehat, terus ada pertemanannya yang bisa dibilang toksik, yang merugikan gitu. Kak Happy ngerasain nggak sih kayak gitu? Iya sih, pasti ada ya. Zaman sekarang ya istilah pertemanan toksik ya, itu benar-benar tapi ya gua ya menanggapinya sih ya, kalau ditanya lo ada teman yang toksik nggak, mungkin kita bisa jawab sebagai manusia ya ada bro. Iya pasti. Cuman kembali lagi nih ya, kok lo bisa sih sama dia temenan gitu? Iya ada sih kayak banyak orang gitu kan. gitu. Maksudnya lo nganggap dia toksik, tapi kan berteman gitu. Ini kembali lagi nih, kita nih sebagai teman-teman orang muda Katolik nih kan, gimana kalian harus menyikapinya gitu. Kan kalian berteman dengan si toksik ini pasti kan ada satu kesamaan. Gimana kalian bisa membuat circle kalian ini dengan si teman toksik ini, carilah sisi positifnya gitu. Jangan sampai ada omongan lagi, si dia toksik. Kita harus introspeksi lagi nih, ini siapa sih sebenarnya kok dia ngomong toksik karena apa sih sebenarnya? Iya. Kalian harus berusaha untuk dewasa, coba dong ngobrol bareng, ya duduk bareng, gimana sih kok ada problem kayak gini, lo pengen ngebuka diri lah. Jadi jangan sampai kita karena ada satu yang dibilang toksik akhirnya memecah belah. Lagi-lagi teman kita hilang dong. Kan kita nggak pengen itu terjadi. Tapi kalau misalnya ketemu nih sama teman yang emang dibilang toksik itu, tips untuk kita bisa keluar dari relationship kayak gitu gimana sih Kak?
tips untuk bisa keluar dari relationship tersebut ya. Tapi pertanyaannya kembali lagi nih, kenapa harus keluar? Ya. Kita kalau bisa nih ya, kita mengarahkan mencoba untuk langsung aja ngomong di depan dia. Kalau benar-benar dia dibilang toksik atau dia benar-benar nyakitin kita terbuka aja gitu. Jadi pengalaman lo kalau misalnya konfront sama dia, yang ada ya udah lo akan musuh gitu, benar-benar selamanya gila tuh gue udah gak lagi sama dia gitu. Akan selamanya ini nggak sih kayak pandangan negatif terus ke orang itu ya. Better kan ya, coba dulu bareng deh. Mungkin itu sulit ya, cuman kembali lagi kita harus terbuka gitu. Jangan sampai kita sebagai orang muda nih gitu, yang diandalkan apalagi di gereja, aduh udah mencerminkan sikap-sikap yang baik kan ya oke sih lebih baik. Kalau misalnya soal toxic, gue sendiri ada pengalaman jadi Pantes kayak deh, tadi lu paling semangat nanyanya ya. Semangat banget nih ngomongnya. Berarti emang ada pengalaman tidak enak gitu terkait ini. Kenapa tuh, Jeng? Gue penasaran. Gue punya teman, tapi dia ini tipe orang yang suka menjual temannya sendiri gitu. Maksudnya ngejualnya itu dengan misalnya kita cerita curhat gitu, tapi dikasih tahu beber-beberin curhatannya supaya dekat sama orang lain juga. Keren diobrol gitu. Enggak ya? Beda konteks kayak gitu. 50% gitu. Kalau menurut Kak Happy sendiri, pertemanan yang seperti itu seperti apa, gimana sih, sehat atau sebenarnya bisa dibilangin atau gimana? Iya sih, kadang kan kita kan mempercayakan cerita kita ke hanya seorang, tapi setelah berapa lama kok dia cerita ke orang lain kan gitu. Wah dongkol banget dong. Ya, namanya juga kita pengen keep rahasia kita, apalagi yang diomongin tanda kutip aib kita banget nih. Iya benar-benar. Ya, pengalaman sih emang sulit sih menghadapi teman yang seperti itu ya. Benar-benar gue tinggalin aja deh, ini kayaknya nggak bagus nih untuk kehidupan gue selanjutnya gitu. Cuman kembali lagi nih, kalian berdua itu berteman karena satu hal, karena kesamaan itu tadi kan. Ya kalau kalau boleh saja sih, ya gimana pun caranya kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu. Apalagi kalian teman toksik itu ada di kantor misalnya atau di kampus, yang itu lagi ketemu lagi. Udah deh, kalau misalnya kalian benar-benar udah kelas, ada ketemu di kelas A misalnya, kelas apa gitu, kan gak enak aja. Lebih baik udah deh duduk bareng, please lo ngomongnya langsung, jangan coba cerita-cerita lagi dong tentang rahasia gue misalnya kayak gitu. Atau ya udah cukup tahu aja gitu, tetap berteman, cuman mungkin Mbak Ajeng nggak cerita lagi sama dia, ya udah, tapi tetap berteman. Pasti ada satu hal positif yang bisa Mbak Ajeng ambil dari dia. Mungkin dengan pertemanan kan kalian tahu nih, waduh ini orang kayaknya suka cerita-cerita nih rahasia ini atau tanda kutip aib, ya udah nggak usah cerita lagi sama dia. Happy ini biasanya sabar banget ya teman-teman. Benar. Vibes-nya ini ya positif ya. Iya. Karena namanya Happy juga dari tadi gue ngobrol happy ya juga. Ini gue senyum terus nih. Iya. Tetep aja ya. Sebenarnya juga gue juga senyum dari tadi dia kayak gitu. Gue mau buka tapi brewok nih. Iya. Tapi BTW gue juga punya ini Kak. By the way gue juga punya ya inilah cerita tentang pertemanan toksik gitu lah. Jadi kalau pertemanan toksik yang paling gue rasain tuh, jadi gue pernah ini Kak. Gue pernah temenan sama satu orang ini. Terus kayak orang ini kayak apa ya? Istilahnya dia kayak ngomong ke gue kayak apa namanya, ngebaik-baikin gue nih. Tapi pas ini nggak tahu sih, ini cerita juga paling common sih general gitu. Dia ngomong kayak baik nih ke gue nih. Tapi ntar dia ngomong ke orang lain tuh yang bertolak belakang gitu, dan gue akhirnya denger kata-kata itu dari si orang yang di ngomongin itu kan. Iya gitu. Jadi kayak lu kata si ini lu gini padahal pas ngomong ke gue nggak kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh. Itu menurut gue salah satu toksik ya, karena dia apa ya? Dia bermuka dua ya bisa dibilang ya. Jadi kayak bisa manipulatif ya. Oke. Iya, makanya bisa yang manis banget depan kita, terus kayak di belakang kayak bener banget sih, nusuk gitu. Waduh, bener banget sih. Itu menurut gua cerita lama ya, pasti dalam pertemanan kita adalah seperti itu. Iya, makanya tuh kayaknya pasti ya beberapa orang juga pasti kayak ngerasain kayak gitu deh. Bener banget. Iya,
itu benar-benar apa ya, kalau jujur aja pengalaman kayak gitu gue juga pernah merasakan kayak gitu. Ya, tapi yang tadi gue cerita Mbak Ajeng ya, kembali lagi lah, lo mungkin apa ya, mungkin stop cerita sama dia tapi mungkin tetap berteman, karena Indian kalau lo coba lihat kenapa sih orang itu melakukan hal tersebut, karena gue yakin orang tersebut sebenarnya pengen tuh punya teman lebih, karena dia mungkin di dalam circle dia nggak punya, nggak ada orang yang suka sama dia gitu kan. Dia mencoba untuk mengambil hati Mas Kendra dan temannya, cuman dengan cara yang salah gitu. Nah mungkin dia sendiri mungkin pernah apa ya, sakit hati atau pernah apa ya, disakitin juga gitu kan, jadi dia melakukan hal yang sama ke dan gue juga apa ya, gue nyikapinnya mungkin ya kurang bijak sih, mungkin gue nyikapinnya. Gue jadi akhirnya setelah kayak gitu, gue makanya agak bukan sedikit sih, malah kayak jaga jarak gitu. Jadi kayak bawaannya kalau misalkan ya ketemu ada nongkrong gitu, ada yang nyebut ada nama dia itu kayak bawaannya udah males gitu. Tapi jadi menghindar, walaupun gue sebenarnya nggak yang apa namanya benci banget sama dia, cuma jadi kayak agak males aja sih. Mungkin itu langkah gue yang kurang bijak gitu ya bang. Benar. Kayak seharusnya ya pada mungkin nggak harus kayak gitu sih. Tapi itu manusiawi sih, Iya manusiawi banget gitu. Kita pada saat apa ya, dikonfrontasi kayak gitu kan, ya sakit hati sih. Cuman Indian kita coba apa ya, mungkin kita butuh waktu juga ya untuk kita coba lihat apa ya, mungkin kebaikan-kebaikannya dia juga yang pernah dia lakukan ke lo, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Iya gitu sih. Kayak ya jangan lihat cuma dari ininya lah ya, dari benar. apa yang dia lakukan jahat ke kita. Benar. Namanya pertemanan ya bro ya. Iya, hate and love relationship. Love hate relationship. Benar. Tapi itu yang kadang-kadang membuat pertemanan kalian semakin solid kan? Iya benar sih, benar. Harus ada bumbu-bumbu pedesnya gitu. Benar di circle gue yang dari dulu, maksudnya yang udah kayak sahabatan juga, yang nggak jarang sih kayak kelas gitu, kayak berantem gitu, tapi kayak cuma ya sehari 2 hari udah kelar gitu, udah lupain gitu. Dan yang paling apa ya, kita di sini ngomongin tentang pergaulan toksik kan, ngomongin orang toksik gitu. Cuman kadang-kadang yang bahaya mungkin kita sendiri juga dianggap toksik sama orang lain, kita nggak pernah tahu. Iya benar. Mungkin orang lain ngeliat kita, gila nih lo bisa kayak gitu ya, mungkin dia nganggap kita toksik gitu. Oh iya juga itu sih, benar. Kita kan harus ngeliat dari sisi mana ya, nggak cuma dari sisi kita ke orang lain. Iya, benar. Cuman gimana ngeliat orang lain dari kita itu seperti apa sih. Oh gue juga sering sih bang ngerasa mikir gitu sih. Gue overthinking tuh biasanya sampai jam 3 pagi bang. Gua kalau itu lo mikirin pacar lo bro. Gue sebenarnya toksik nggak ya? Gue bertanya-tanya gitu. Overthinking overthinking jam 3 pagi kan. Wah. Iya. itu penting banget. Kalian pasti ngerasa nggak mungkin nggak deh. Pasti mungkin Ajeng atau kayak di kampus. Gila nih teman gue kenapa ya tiba-tiba ngejauhin, pasti kan ada suka-suka ada momen kayak gitu kan. Ya mungkin kita dianggap toksik, kita nggak pernah tahu. Iya ya kan, tapi kan kalian merasa gue nggak salah, jahat gitu kok, masalah gitu kan. Ya kita selalu membenarkan diri gitu. Kita berhak untuk dapat kesempatan kedua. Oleh karena itu ya kita menyikapinya, kita kan pengen kan kita diajak ngomong lagi, kita duduk bareng, gimana caranya kita menyelesaikan masalah tanpa ada apa ya, konflik-konflik berikutnya. Benar. Itu dia sih, intinya harus lihat nih diri kita sendiri. Kadang gue sampai mikir bang, kayak apakah temen gue ada grup yang gak ada guanya gitu kan. Takut juga pernah mikir gitu. Wah gue kayak diomongin nih di grup gak ada guanya. Wah overthinking gue, parah banget. Coba di samping itu kan kita ngomong toksik, cuma kan nggak sedikit juga pasti yang sehat lah. Iya, hubungan yang sehat. Benar. Ya. Tapi Indian gue percaya dengan ada ini apa ya, kalau orang pacaran tuh kayak bumbu cinta, bumbu cinta. Kayak namanya ribut, terus toksik segala macam ya, itu kan ibaratnya ada di dalam pergaulan gitu ya. Itu yang membuat pertemanan kalian semakin solid, kalian semakin percaya. Sebatas apa sih dia nyakitin gue? Oh sebatas itu. Oh gue bisa toleransi kok dia nyakitin gue kayak gitu, ya udah. Gue kenal dia, emang dia kayak gitu kan. Ya udah, kalau nggak ada kayak gitu, kalian baik-baik terus. Sewaktu-waktu kalian menjalankan mungkin kalian bisnis atau apa, dia ngomongin lo di belakang atau kaget kan. Waduh. Kalau kalian udah tahu kan, dia emang kayak gitu, udah biarin aja. Gitu. Iya. Pasti ada hikmah. Tapi kalau dari lu sendiri bang, cerita tentang pertemanan yang sehat tuh ada nggak sih? Kayak lu ngerasa lu ada di circle yang tepat nih, lu kayak
udah langsung klik. Iya, jadi kayak lu masuk situ kayak auranya udah positif aja gitu. Benar. Lu ada nggak sih bang kayak gitu bang? Ada dong, pasti ada dong. Kalau enggak ya. Iya sih, kalau enggak masa toksik semua, pusing juga. Pusing juga itu berarti jangan gue yang toksik kan. Iya. Ya pasti ada. Contohnya pertemanan yang seperti kalian nih, teman-teman OMK. Sampai dengan saat ini kita punya grup teman-teman OMK yang dari pengurusan gua. Dari lama banget tuh kita ada grup. Sampai sekarang hampir semuanya udah punya anak lebih dari satu. Wah, Kita masih suka arisan bareng. Itu ngomong gimana sih bang perbedaannya bang dari lu ini nggak sih? Sorry motong dulu nih bang. Misalnya kayak yang dari lu mungkin yang dulu masih sama-sama single gitu tiba-tiba satu persatu udah punya keluarga gitu. Karena kan gua sama Ajeng belum di posisi itu tuh. Benar. Itu gimana sih bang rasanya? Gue penasaran banget deh. Rasanya sih ya sebenarnya kalau nanti kalian jalanin ya nggak ada yang spesial ya. Cuman pada saat nanti ketemu, wah tiba-tiba bilang bro, kemarin kayak baru rapat OMK. Iya gitu-gitu sih suka gitu-gitu. Sekarang udah bawa anak. Tiba-tiba sekarang rapatnya udah bawa gendongan. Itu valid sih. Kemarin kita habis ngumpul kan. Karena udah PSBB udah mulai dilonggarkan. Kita coba ngumpul nih gitu. Oke lah. Pasti tentunya protokol lah ya. Iya protokol pasti. Kita ngumpul ya anaknya udah 2, udah bawa anak 2 gitu kan, kayak kita masih masih in touch lah gitu. Itu tuh karena vibe-nya positif. Lalu pertanyaan nih kalau misalnya boleh dikaitkan dengan toxic, pernah nggak sih kalian ribut dalam pertemanan OMK itu? Waduh sering banget gitu. Tahu lah kita jelek-jeleknya. Cuman in the end it's just a story gitu loh. Bener-bener itu cuman cerita-cerita lucu-lucuan aja. Lu pernah kayak gitu, pernah ribut itu? Itu yang memperkuat kalian. Jadi malah jadi bahan pembicaraan gitu ya. Kita udah nggak. Topik. Dulu benar-benar ya namanya OMK lah dinamis lah. Iya, Lu pengennya A, lu pengennya B, gua pengen ngadain acara gini. Apalagi kalau udah ngomongin duit lah, waduh udah pokoknya itu emang kadang duit itu ini bang bisa merusak pertemanan. Iya. Itu wajar. Nah, jadi buat teman-teman nih ya jangan hanya materi aja yang dicari. Kayak gitu sih. Ngomong soal AMK, gue ini kan cukup aktif di wilayah 4 sebelum ke Bandung waktu itu. Dan sampai sekarang menurut gue wilayah 4 ini OMK-nya tidak mengecewakan gitu. Widih, siap. Dia membuat gue kenyamanan dan langsung klik in, apalagi gue ini orangnya suka malas doa kalau nggak ada temen ya. Iya. Dan waktu itu diajak Zoom atau Google Meet bareng buat Rosario itu gue merasa karena doa OMK ini gue jadi lebih religius, lebih bisa doa, lebih dekat sama Tuhan. Itu sih menurut gue yang pertemanan yang sehat gitu. Itu valid banget sih. Dulu emang kalau boleh kita sharing ya cerita-cerita tentang kenangan di OMK ya. Dulu tuh gue bener-bener nggak aktif sama sekali. Kalau ketemu teman-teman OMK ngumpul nih, gue udah lewat belakang nih gue. OMK, gue lewat belakang malu gitu. Di belakang dicegat bro. Daftar dong acara. Aduh mati gue. Tarik-tarikin gitu ya. Bener-bener akhirnya kenal nih, mulai berani gitu kan, ketemu. Akhirnya mulai aktif ikut acara ini, mulai suka nih, mulai ngelirik, gue suka main gitu, ikut aja gitu. Seru nih kayak gitu lagi. Itu tuh penting banget lah. Itu yang namanya perkumpulan atau kelompok circle yang membawa aura positif. Gue kurang lebih sama bang kayak lu, kayak dulu juga gue sangat-sangat tidak kurang aktif lah gitu. Si aktif tuh. Sama yang gue rasain juga kalau misalkan lihat ada anak-anak OMK lagi nongkrong tuh gue kayak karena emang belum kenal ya, jadi agak segan untuk ini loh, untuk masuk gitu tiba-tiba gitu. Padahal sebenarnya kan namanya perkenalan awalnya dari sebuah ini kan. Jadi kayak dari dulu tuh gue susah banget yang ini kayak nimbrung nggak ya, kayak banyak mikir gitu. Sampai pada akhirnya kadang dianggap ini orang, kita anggap anak OMK asik-asik gak sih gitu kan. Kita ngerasa diri kita asik gitu kan. Padahal bener-bener ternyata OMK itu bener-bener asik banget nih kalau misalnya ngumpul sama mereka. Iya benar-benar. Terus kita lebih religi gitu. Ya sih OMK tuh kalau menurut aku selalu diterima sih gitu. Aku sendiri waktu itu aku pernah ikut retretnya Kak Happy. Oh ya? Tapi aku masih SMP. Jadi ingat ya tuh Kak, ingat waduh. itu. Kenapa? Waktu itu? Itu ditarik-tarikin itu juga kayak sama kayak Kak Happy ceritanya, ayo ikut. Ya aku ngajak terus daftar gitu. Entarnya di mana? Ya mohon maaf kan. Lo nggak ada waktu itu nggak ada di gereja. Iya. Daftar. Iya terus paling kecil sendiri, saya nggak tahu apa-apa ini
kayak manggil semua tuh harus kak gitu kan nggak enak. Terus kadang omongannya tuh nggak nyambung karena mereka udah besar gitu, tapi mereka selalu nerima dan mereka malah menyesuaikan sama aku gitu yang masih kecil. Dulunya, sekarang udah gede. Asik, bener dong. Ya mungkin juga ya yang gua pikirin juga itu karena kalau dulu bayangannya MK yang jauh-jauh nih ininya apa jarak umurnya gitu. Dan sekarang baru mulai yang kayak ternyata ini dia seumuran loh gitu. Jadi kayak akhirnya oh ya udah deh coba deh ikut akhirnya ikut aktif gitu. Kadang apalagi teman-teman OMK sekarang kan apa ya, walaupun gapnya ya ada gap lah, ada gap usia lah gitu, tapi kadang-kadang kan kita butuh inputan yang dari muda-muda. Iya sih benar-benar. Kita yang muda mungkin sibuk dengan kuliah nih misal, Iya. yang muda-muda nih yang baru lulus mungkin bisa kasih inputan yang jauh lebih fresh gitu. Iya. Contohnya kayak sekarang nih bang, kan kita ngundang Mas Bang Epi Bener. mendapat ini kan insight yang dari yang lebih Ya itu cita-cita doang sih bro. Iya sih. Moga-moga ada hikmahnya nih. Iya. Tapi nih menurut Kak Happy nih DT gue bang atau kayak enaknya apa nih Kak? Aduh apa aja lah, gue juga dari tadi bingung Dari tadi sama aja. Mas Bang, Pak. Menurut Mas Happy ganti lagi. Menurut Mas Happy nih, Mas Happy ngelihat OMK yang sekarang gimana sih? Kayak yang sekarang ya, yang angkatan kita lah nih. Kayak apakah nggak boleh dibandingin juga sih maksudnya? Iya. Apa sih perbedaannya sama OMK pas zaman Kak Happy dulu gitu? Betul. Kalau dilihat dari apa ya, dari kekompakannya, terus dari timnya, gua rasa semua sama. Iya. Tapi yang membedakan pastinya keadaan ya. Iya benar. Kembali lagi teman-teman OMK yang sekarang menghadapi masa-masa pandemi, Iya benar. COVID gitu kan. Benar-benar kalian mungkin tahun 2020 udah set program kerja yang benar-benar padat kan buat anak OMK semua. Tiba-tiba jeger. Harus ini Coba otak ya. harus putar otak apa ini asiknya nih ya. Ya tadi muncullah ada virtual meeting lah, virtual mungkin ada apa doa bersama lingkungan virtual. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu kan mungkin gimana ya, dari sisi teknologi udah kurang update nih. Nah kalian nih OMK nih perannya di masa seperti ini bener-bener penting banget. Kayak gimana kalian bisa ngasih kontribusi. Kalian ini udah nggak gaptek, oh nih om pakai ini aja nih, kita bisa gini nih, masih banyak inputan. Adain acara yang ya seperti ini nih podcast. Ini oke banget sih. Jadi menurut gua nggak ada bedanya, hanya keadaan aja yang kadang-kadang membuat kalian harus lebih kreatif. Makanya ngomong-ngomong tadi pertemanan sehat, menurut gue nih dengan gue kembali aktif di OMK ya, ini keputusan yang sangat-sangat tepat sih menurut gue. Karena gue ngelihat ya di OMK ini sangat-sangat sehat karena kita nggak cuma ya ketemu ngumpul doang gitu, tapi kita ngasilin sesuatu. Contohnya gini, kita ngasilin output gitu. Kayak kita bikin kemarin belum lama ada cup badminton kan minggu lalu tuh. Kita ada cup badminton, terus sekarang ada podcast gini gitu. Jadi ada yang kita hasilin gitu, ada. Betul. Gak cuma ya udah isinya kita cuma hahihi doang ketemu gitu. Tapi ada yang ini sih. Jadi menurut gue ini sangat-sangat sehat sih lingkungannya gitu. Sangat sehat sekali dan semoga akan terus begitu. Betul. Dan kalian memang kelompok yang dibutuhkan di gereja, di wilayah atau bahkan lingkup yang lebih kecil di lingkungan. Jangan sampai OMK hanya sebatas di gereja aja. Ingat kalian asalnya dari lingkup yang terkecil, lingkungan kalian harus mulai berkontribusi di situ. Iya betul. Nah balik lagi nih, gimana kita maksudnya sebenarnya pilih temen tuh boleh nggak sih? Atau nggak gimana cara menyaring teman-teman gitu? Oke. Kalau pertanyaan ini ya, sebenarnya kembali lagi nih Mbak Ajeng nih, temen kok difilter sih gitu kan? Gitu. Kan kayaknya aneh banget gitu kita. Iya, ntar malah ada istilah, oh lu pilih-pilih temen. Iya benar. Sering terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi di kota besar. Gitu. Iya. Kembali lagi nih, esensinya nggak gitu. Jadi kita sebagai orang muda nih ya, orang muda Katolik. Iya. Aduh jangan sampai lu dicap sebagai orang yang pilih-pilih temen gitu kan. Saya nggak setuju dengan istilah filter temen. Pasti Mbak Ajeng atau Mas Kendra adalah teman-teman yang mungkin maaf nih misalnya dia pemakai lah gitu. Iya. Mas Kendra atau Mbak Ajeng tahu nih. Terus kalian saya pilih-pilih gue nggak akan temenan sama dia. Iya. Kayaknya nggak bijak ya gitu. Kayaknya bener-bener apa yang nggak mencerminkan orang muda Katolik banget. Nah peran kita nih gimana kita bisa ngeblend sama dia tanpa
akhirnya kita terlibat nih dengan kegiatan negatifnya gitu. Nah itu kan kita jangan sampai kita memilah-milah, kita tetap bergaul dengan mereka. Bahkan kalau bisa, ya udah gimana teman-teman ngebuat sampai dia akhirnya nggak melakukan hal yang negatif tersebut. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi apa ya? Kita berusaha untuk ini banget nih menjadi garam lah gitu. Iya. Menurut gue juga bener sih kayak gitu kan. Kayak gue juga sejauh ini cara gue memfilter temen tuh kayak ya maksudnya alhamdulillah. Puji Tuhannya. Puji Tuhan. Di umur gue sekarang maksudnya gue ada maksudnya gue punya beberapa circle sendiri lah gitu, kayak circle yang berbeda-beda gitu. Dan ya udah gue kayak ngeblend aja gitu, kayak gue masuk semua gitu. Urusan gue klik sama enggaknya itu belakangan gitu, gue membawa diri aja gitu. Misalkan gue di sini gue bisa lebih kayak yang all out gitu kan. Di circle yang ini gue mungkin agak lebih kalem karena emang kurang klik gitu. Tapi gue tetap main gitu. Tapi gue membawa dirinya aja. Dan bener juga tadi kayak yang pilih-pilih temen untuk sesuatu yang emang kita rasa nggak baik, emang itu perlu menurut gue. Kayak tadi kan yang contohnya kayak tadi misalkan nih ada teman yang kita katakan pemakai gitu. Itu menurut gua kayak jangan jauhin orangnya, cuma jauhin kebiasaannya. Iya, benar. Poin banget tuh. Benar, jadi lo lebih beradaptasi ya kan sebenarnya. Jadi kayak lo misalkan, yang ngadap. Benar. Jadi kayak tetap main nih, tapi ya udah kalau emang dia udah mulai bahasanya ngejerumusin kita ke arah sana tuh kayak udah kita stop, kayak enggak, lu nggak asik gitu. Bukan gitu sih, mesti kayak kalau lu kayak gini nih, lu ngajak gua nggak asik, mending ya udah lu sendiri, gue sendiri gitu. Tapi kita kalau main ya udah jangan ke arah sana gitu. Kita ya udah emang sewajarnya aja gitu. Iya, lebih kayak gitu sih. Jadi jangan jauhin orangnya, cuma jauhin si kebiasaannya itu. Itu valid banget sih. Hebat banget ya. Itu poin banget sih. Gue dapat banyak pelajaran sih, soalnya gue selama ini masih pilih teman. Iya, pilih teman, tapi gue nggak pilih untuk berbuat baik. Jadi ya lebih ke pilih teman-teman gitu sih. Iya. Dan tadi kan Kak Happy juga sempat mention dengan pertemanan Kak Happy, akhirnya Kak Happy juga bisnis bareng lah ya. Itu kan berarti dari pertemanan pun mendatangkan benefit juga kan. Iya. Friends with benefit in a positive way. FWB banget nih. FWB, tapi in a positive way lah. Contohnya tadi bisnis gitu. Benar banget. Tapi emang kalau dipikir yang namanya teman ya, kalau tanpa benefit pasti itu bukan teman, pasti adalah benefit yang kalian ambil secara langsung atau nggak langsung. Itulah pertemanan bro. Membuat hati kita nyaman, kalau nongkrong sama mereka kita senang, kan benefitnya. Kalau sendiri gimana sih Jang, ada nggak sih pertemanan lu yang akhirnya mendatangkan suatu benefit gitu? Lu akhirnya ada sesuatu yang lu buat lah sama dia gitu? Sesuatu yang gue buat sebenarnya belum ada sampai sekarang. Paling kalau misalnya di kampus kan kayak buat project bareng dan ternyata itu menghasilkan uang juga. Yang project bareng bikin lagu gitu. Oh, lu bikin lagu tuh? Oh iya, jangan. Calon musisi ya? Calon musisi, amin ya. Ada namanya Aksara Ceria, boleh dilihat. Shout out buat siapa tadi? Aksara Ceria. Aksara Ceria, yoi. Itu kayak, ya udah nggak usah dibahas yang gitu. Pokoknya lu menghasilkan sesuatu sama dia, karya lah yang sama dia. Yang paling gue inget itu pas zaman SMA, yang gue ada grup gitu, cewek-cewek. Sebenarnya bukan grup juga, tapi karena emang circle sering main, itu namanya Unos Taco. Di sini nih, di sini tuh kita pertemanannya sangat sehat, sangat baik. Teman-teman gue itu baik banget orangnya. Terus kalau yang kan ada yang muslim juga, mereka saling ngajak sholat juga pas misalnya istirahat. Terus kita yang Kristen sama Katolik itu menghargai pas dia puasa. Dan yang paling diingat adalah pada saat kita mau belajar bareng-bareng SBM, SNM gitu-gitu. Dan puji Tuhan kita 7-7-nya masuk univ teratas di Indonesia gitu kan, kayak negeri. Wow. Itu keren banget sih, itu yang membuat yang swasta cannot relate. Enggak, tetap. Kayak gitu, contohnya adalah makanya memberikan support gitu, support system bagi kita. Iya. Maksudnya kayak saling dukung akhirnya sukses bareng ya. Maksudnya kayak masuk ke universitas yang dimau semua. Benar. Itu emang sebenarnya dari pertemanan tuh nggak cuma nggak suka pahit-pahitnya doang yang kita dapat. Hahaha gitu nggak usah. Ada manis-manisnya juga lah. Ada manis-manis pahit.
Aus nggak sih? Aus. Aus nggak sih kak? Boleh minum nih. Oh, ini boleh diminum ya? Boleh lah. Boleh, Ini minum bukan- Gua kira pajangan dong. Biasanya kan cuma buat properti. Iya. Ini bisa diminum. Asik. Nah, buat penonton jangan iri ya. Iya. Kita minum dulu nih. Ini kopi toka bro. Kopi toka. Asik. Kopi toka. Seger deh. Banyak banget lah ya kak. Dari tadi kita udah ngomongin banyak ini. Insight kita. Kita juga kita udah buka question box kak kemarin. Wih, Iya, jadi apa tuh? bukan kita bertiga doang yang ngasih insight tentang pertemanan nih. Kita juga udah buka di Instagramnya OMK Leagung. OMK Leagung. OMK_Leagung. Yoi OMK_Leagung, kita udah buka question box nih. Jadi mungkin kita bacain dikit kayak. Boleh. Pertanyaannya itu deskripsikan satu kata tentang pergaulan di sekitar kamu. Iya. Jadi ini kita mengambil pendapat followers apa namanya, Teman-teman masyarakat OMK, lah. iya. Iya, teman-teman OMK gitu. Boleh Jang, yang pertama apa Jang? Oke, kita anonim aja ya teman-teman. Yang pertama ada yang bilang kalau misalkan pergaulan di sekitarnya itu sefrekuensi. Terus sesat gimana maksudnya? Ya itu mungkin Ya toksik tadi ya mungkin kita mungkin bahas ya. ya. Terus ada yang terlalu gaul, hehehe. Asik. terus Jaksel ada lagi live nih. banget kayaknya. Yang ini nih, yang mencuri perhatian gua, extremely surprising. Waduh, dia kaget sama pertemanannya Iya, kayak berarti ini wow kayaknya gitu. ada sesuatu yang besar Iya. nih di dalamnya nih. Gue mau dong jadi temennya dia tuh. Iya. Ada bawa faktor kayaknya. Iya, extremely surprising gitu kan. Terus ada tadi gado-gado. Waduh, Gado-gado campur ya. Mungkin ini kali ya campur aduk. Campur Bener sih aduk, tadi. ada Semua mah. pertemanan menurut gua gado-gado sih. Iya sih. Ada baik, ada ininya campur-campur sih. Iya, benar. Terus ada lagi asik, tapi satu persatu pergi karena punya kesibukan masing-masing. Yang Wah. ada cuma beberapa aja. Ya, Itu. sedih. Itu yang tadi kita bahas ya. Ya iya itu suka nggak suka di umur sekarang makin kita dewasa ya harus ngelaluin itu sih Iya guys. sih. Iya. Kayak Proses. masih banyak lagi, cuman nanti Kak Happy Iya. lihat sendiri aja, ini banyak banget Kak. Iya. Ada 100 lebih responsnya. Benar. Terus kita udah bacain tadi dari teman-teman OMK, dari ini Kak, dari insight Kak Happy, Kak Ajeng juga kan. Sekarang kita pengen menantang Kak Happy. Buset. Asik. Udah siap belum Kak? Deg-degan nih gua. Nah, udah Kita pembahasan kan Kak? ada games nih Kak. Ada games. Iya, jadi ini kita punya games yang bertajuk Rapid Question. Rapid questions. Oh, jadi gue Iya. bakal ditanya cepet. Jadi ini Jawab. kita Cepat ini jawabannya. kita bakal nanya ke Happy tapi sambil di rapid. Enggak dong, salah. Oh, enggak beda. Itu rapid beda. Itu rapid beda. Itu enggak kedengeran gua ngomong. Beda. Rapid question jadi kayak kita nanya-nanya cepat nih. Oke. Nanya cepat Kak Happy jawab cepat juga dan Iya. kalau mau ditambahin sedikit apa alasannya boleh juga. Boleh banget. Jadi pertanyaannya nih yang pertama. Aduh deg-degan nih. Pertama Udah ya. belajar belum nggak kemarin? Enggak dikasih KJ ya, enggak dikasih KJ. Kalau belum belajar, aku ada kajian. Iya, boleh. Oh, nggak boleh ya? Pertama nih Kak. Siap ya? Lo tipe yang benar teman atau hanya teman? Sesuai tema kita. Kak. Iya atau Benar enggak? teman. Iya atau enggak? Iya, benar teman atau hanya teman? Maaf kurang briefing ya, maaf. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kayaknya minum dulu deh kopi toka nih. Iya, kok boleh. Green tea gue Minum nih lagi kayaknya. kita. Aus. Biar bagus. Kopi toka. Aduh. Iya, tadi pertanyaannya berarti sesuai tema kita kan. Kak Happy Oke. itu tipe yang benar teman atau hanya teman? Aku benar teman. Apa? Alasannya kenapa? Ya, karena pasti aduh ada alasan ya. Enggak ada alasannya. Iya, karena pasti setiap pertemanan tuh ada hikmah atau benefit yang bisa kita ambil. Jadi benar teman. Entah itu pertemanan itu membawa kita senang, Iya. atau memang benar-benar secara materi memang ada timbal baliknya. Iya benar. Berarti Kak Happy tulus ya teman-teman. Happy tulus. tuh. Siapa mau temenan sama Kak Happy? Apa Instagramnya Kak? Iya. @happyhesa. Oh, tuh catat @happyhesa. Followers gue masih dikit bro. Iya, followers. Ya udah nih banyakin biar ya. Tolong dong. Yang kedua, Lanjut. Toxic tapi teman yang setia Mhm. atau sehat tapi teman yang tidak setia. Waduh. Waduh, aku toksik tapi teman setia deh. Toxic tapi teman yang setia ya. Berarti nggak bisa lepas dong Iya. sama si toxic. Iya. Ya gimana? Kita memandang kita kan sebenarnya kembali lagi gimana kita memandang si toksik itu kan. Gitu. Ya, ya mungkin gue bisa mentoleransi dari sisi toksiknya dia. Iya.
yang which is ngebuat pertemanan gue dan dia semakin kuat. Iya. Woi. Dan toksik bisa diatasin lah, maksudnya kalau toksik nggak selamanya akan gitu, bisa kita Betul. atasin gitu. Gimana kita menyikapinya aja. Iya, benar. Ini nih, boleh nggak sih gue cerita sedikit? Boleh Silakan. Ini gue dengan teman gue yang TK ini, bayangin teman dari TK. Itu udah seberapa toksiknya itu, satu sama lain tuh gue kadang-kadang emang sering banget berantem. Tapi Indian gue sama dia jadi kenal. Iya. Dari masalah cewek, waduh banyak banget masalahnya. Ya itu mungkin gue dulu juga pernah jadi orang yang toksik gitu. Kadang yang masalah cewek juga itu Aduh. sangat-sangat kerap terjadi sih kan. Tapi dari situ kan kita belajar ya. Iya, Akhirnya kita benar. tahu sebenarnya bisa kok itu diatasin. Dan dia ternyata bisa terima gue kok. Maksudnya dengan kesalahan gue minta maaf, dia bisa terima gue dan kita masih berteman sama sekarang. Itu pula sebaliknya. Kayak gitu. Dan makanya gue gak setuju kalau misalnya ada pertemanan toksik ya benar-benar harus ditinggalkan. Iya itu kurang bijak lah ya kan. Masih. Ya. Udah kayak Kiki Andy. Lanjut. Super bro. Lanjut. Lanjut. Bisnis atau sahabat? Nah lo. Waduh, sahabat. Kenapa? Karena Kenapa sahabat ya? bakal ngebantu gue untuk membangun bisnis. Ya, jadi ada stepnya. Iya. Karena sahabatnya Kak Happy juga bisnis bareng. ya? Iya. Iya. Jadi bisa atau sahabat? Ya salah nih pertanyaan ini. Sahabat above everything ya. Dadakan atau rencana? Dadakan. Benar sih. Setuju. Dadakan emang selalu terjadi Benar, sih sebenarnya. benar. Kalau udah wacana tuh akan tetap jadi wacana. Iya. Ini kayak gini gue baru diundang kemarin ya dadakan. Oh iya. Oh iya. Gue juga Hebat banget. Gue juga tadi jam 3 subuh Kak baru dikabarin. Besok ya gini. Pas lagi overthinking itu ya? Iya langsung gue lagi overthinking terus tiba-tiba dikabarin makin overthinking. Ini kan lo baru ngumpul podcastan nih lo langsung siap. Iya lah. Iya. Gue juga tadi lagi Benar. lagi gabut terus gue kesini. Jadi baru gua langsung bikin. spontan aja ya? Iya. Woi. Bisa masuk. Jadi dadakan aja. Dadakan banget. Oke, lanjut. Bulat sih. Oh iya digorengnya dadakan. Oh, goreng dadakan. Lanjut Jang. Bawel atau pendiam? Bawel. Kenapa bawel? Iya gue suka orang bawel aja sih. Iya. Oh, suka dibawelin atau suka bawel? Gue suka dibawelin dan gue sendiri bawel. Iya. Waduh. Jadi keroyokan berarti ntar ya? Iya. Dan kadang orang-orang bawel juga dibutuhkan di pertemanan ya. Hmm. Untuk menghidupkan suasana. Gitu. Iya benar. Tapi gue tergantung sih. Gue tuh ada circle gue yang anggap gila happy pendiam banget. Tapi ada circle yang kalian nih orang pecicilan habis. Iya, nah itu yang gue bilang. Iya, Iya, gue benar-benar. bilang. Jadi emang di beberapa circle emang bisa jadi orang yang all out, bisa jadi orang yang agak kalem gitu. Betul. Itu gimana lo membranding diri lo di circle? Iya, benar-benar branding diri. Anak komunikasi. Iya, sama. Lo komunikasi. Komunikasi. Iya, udah. Yoi. Banyak nih ya. Dah. Sendiri aja. Yang terakhir nih, Kak. Terbuka atau tertutup? Aku terbuka. Wow. Wow. Oh, maksudnya Ini dalam konteks apa ya? ini apa namanya? Pikirannya. Oh, iya. Pikirannya. Cara Saya terbuka. Happy berpikir. Iya, bukan. Saya pilih terbuka, Saya bukan saya pilih. terbuka ya. Iya. Terbuka ya. Iya, betul. Ambigu ya. Ini nungguin kenapa ya? Iya, kayak. Kirain ada lanjutan. Iya. Iya, benar-benar. Ya, apa ya? Ya nggak perlu nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Kan nggak perlu. Mungkin apa yang nambahin? Karena kadang kita jadi harus terbuka. Iya. Karena kalau kita tertutup orang juga susah untuk masuk ke kita gitu kan. Untuk memahami kitanya gitu susah. Benar. Iya, nggak ada pertanyaan lanjutan sih sebenarnya. Ada pertanyaan lagi sih. Tadi kita cuma nunggu aja sih sebenarnya. Iya. Nah, ada plot twist apa nih? Nggak ada apa-apa. Udah. Gitu aja sih Kak pertanyaannya. Susah nggak sih? Gampang sih. Gampang nggak? sih. Jeng bikin lagi Jeng. Ya udah. 3.0-nya ntar dibuat agak. Soal SBM mau soal SBM. Waduh, jangan. Nggak. Gue udah soal mandiri sih. Oh, mandiri. Boleh ya? Boleh. Itu sih paling pertanyaan-pertanyaan jebakan yang sebenarnya nggak jebakan banget sih sebenarnya. Ternyata Agak-agak. bisa dijawab ya. Iya, tapi lumayan inilah ya, lumayan deep lah pertanyaan-pertanyaan itu lah ya. Dan kita udah ngajak Happy main, yang penonton juga yang di rumah nih, yang nontonnya dari rumah dari manapun juga, masa nonton doang. Kita juga mau ngasih hadiah kan. Waduh. Jadi yang nontonin ini ada benefitnya. Iya, nggak cuma diem doang nonton. Jadi kita ada game nih buat apa namanya? Buat teman-teman Ya, di rumah. Buat teman-teman muda Katolik dan non Katolik juga boleh. Yang menonton lah pokoknya. Iya. Kita ada games buat kalian. Caranya gampang banget nih. Gamesnya tuh cukup kalian abis podcast ini berlangsung,
cek di Instagramnya OMK Leo Agung, ada di @omk_leoagung. Nanti kita di situ bikin ada inilah kita suruh kalian untuk ceritain hal menarik apa yang kamu dapat dari podcast yang kali ini nih, Rubik 2.0. Jawabnya via DM ya teman-teman, harus via DM. Iya. Hadiahnya apa sih Ken? Hadiahnya 100.000 untuk orang pemenang. Lumayan banget kan buat GoFood. Bener, 100.000 dalam bentuk uang elektronik ya. Buat beli kopi Toka. Boleh Kopi buat Toka. beli kopi Toka. Silakan yang dibeli. rasanya nikmat sekali. 100.000 bisa dapat berapa Kak? Wah, Banyak lah ya, pokoknya banyak Jadi lah. tadi caranya gampang banget ya Jang, tadi dia apa? Langsung jawab aja via DM dan kita bakal umumin pemenangnya di hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 12.00 jam 12 siang ya. Ya, jadi buat teman-teman pantengin terus Instagramnya OMK dan _Agung. Langsung DM aja. Buat cewek-cewek juga yang mau DM ke gua juga boleh. Waduh. @kendra_bjskra boleh. Tapi enggak. Pokoknya DM terus. Pokoknya DM di @omk_leoagung. Jadi kita tunggu pemenangnya, siapa yang beruntung ya. Asik. Bagi duit kita. Udah kayak acara TV. Acara TV. Kita Udah nggak kerasa ya? Iya. Udah berapa menit? Sejam. Capek nggak sih Kak? Sehari kita ngobrol ya? Bener, kok asik kok. Sebenarnya kita pengen lanjutin Kak sampai besok. Kita ngobrol nonstop nih. Waduh. Bahkan tidak mungkin kita memiliki kesibukan masing-masing. Jadi paling thank you banget nih Kak udah sempetin datang ke sini. Sama-sama. Udah sharing-sharing tentang pertemanan. Kita dapat insight baru nih, insight banyak lah dari orang yang lebih berpengalaman. Asik. Kita cerita, pokoknya sharing-sharing. Iya, Gue juga benar. senang, terima kasih banget teman-teman OMK Leo Agung udah ngundang saya. Ya, kembali ke rumah. Iya benar. Kalau dari Kak Happy sendiri ada closing statement nggak? Iya, closing statement nih. Saran atau apalah Iya. buat temen-temen yang nonton nih gimana Apa ya? tentang pertemanan? Oke. Benar-benar. Buat teman-teman OMK nih, gue mau pesan mungkin bukan terkait dengan pertemanan. Buat teman-teman OMK semua yang ada di sini, yang ada di rumah, gimana ya? Nungguin teman-teman, nungguin kan? Nungguin ya. Nungguin ya? Kok nggak ada di itu sih kisi-kisian kemarin? Iya. Iya. Ya intinya teman-teman semua di sini yang ada di rumah juga, dimanapun kalian harus bisa menjadi mendapatkan kepercayaan dari umat-umat semua yang ada di Leo Agung gitu. Jadi intinya dengan kepercayaan teman-teman bisa semakin berkontribusi nih buat gereja, semakin bisa dipercaya untuk mengadakan acara seperti ini, ya kan? Dengan seperti ini kalian bisa menggait teman-teman semua yang belum bergabung untuk menjadi OMK lah seperti itu. Lalu untuk pertemanan pastinya nih ya, mungkin ada closing statement ya. Make new friends and keep the old. Ya. Waduh, keren Those banget. are gold and these are silver. Nah. Jadi intinya harus maintain teman lama, tapi harus scrap juga teman baru. Iya benar-benar. Tuh teman-teman dengerin ya. Nah, Dengerin ya, translate ada di bawah ya. iya. Buat yang nggak ngerti di bawah. Pikiran, aduh. Tadi yang mana nggak ada tuh di situ. Ketahuan. Thank you banget tuh Kak. Udah datang, thank you banget sekali lagi. Iya, makasih banget Kak. Buat teman-teman juga thank you banget yang udah saksikan Rubik kali ini 2.0 dengan apa? Dengan tema benar Udah teman atau hanya teman. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Closingannya kita bareng-bareng ngasih Iya tagline. benar. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin Kak Happy bisa bantu kita. Oh siap. Jadi ntar aku bilang yang di sana jangan berisik. Aku bilang yang di sana jangan berisik, Kak Happy. Karena yang berisik cuma di ruang. Oke. Oke, mantap ya. Siap. Oke. Dengerin. Oke ya. Oke. Yang di sana jangan berisik. Yang di sana jangan berisik. Karena yang berisik cuman di ruang berisik. Thank you semua. Thank you.